Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pahlawan revolusi yang terakhir, yaitu Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto. Sugiono dilahirkan di desa Gedaran, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pada tanggal 12 Agustus 1926. Setamatnya dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan pendidikan di sekolah guru pertama di Wonosari. Namun belum tuntas pendidikan gurunya, tentara Jepang sudah menduduki Indonesia. Ia pun ikut berlatih menjadi tentara petah atau pembela tanah air. Tahun 1944 sampai dengan 1945. Setelah itu, ia diangkat menjadi Budancu di daerah sekitar Wonosari, Yogyakarta. Ketika Indonesia merdeka, ia pun bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Tugas awal yang diembannya adalah sebagai komandan seksi Badan Keamanan Rakyat Yogyakarta. Berbagai operasi militer diikutinya, antara lain pembontrakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Akhirnya karir militer terus berkembang. Ia pun pernah menjabat sebagai ajudan komandan Brigade 10 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Dalam peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Sugiono ikut terlibat melancarkan serangan yang berhasil mengubah opini dunia internasional tentang kekuasaan RI. Kemudian Sugiono dipercayai memegang jabatan Komandan Komando Distrik Militer Kodim Yogyakarta, merangkap Kepala Staf Komando Resort Militer atau Korem 072 Komando Daerah Militer atau Kodam 7 di Ponorogo yang dipimpin Kolonel Katamso di Yogyakarta. Pangkatnya waktu itu adalah Letnan Kolonel. Saat memangku jabatan Kepala Staf Korem 072 Kodam 7 di Ponorogo, itulah terjadi krisis politik. Pertentangan tajam terjadi antara Angkatan Darat dengan PKI, baik di daerah maupun di pusat pemerintahan. PKI berhasil memengaruhi sejumlah tokoh ABRI di Yogyakarta. Berdirinya Dewan Revolusi ini diumumkan melalui radio atau RRI pada tanggal 1 Oktober 1965. Dewan Revolusi di daerah istimewa Yogyakarta ini dipimpin oleh Mayor Muyono, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 072 Yogyakarta. Ketika terjadi penculikan para jenderal di Jakarta tanggal 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel TNI Sugiono sedang dalam perjalanan pulang dari Pekalongan ke Yogyakarta. Setelah menyelesaikan tugas, dalam perjalanan pulang tersebut, Sugiono bertemu dengan Komandan Komando Daerah Militer 7, Brigjen Sujo Sumpono, dan menyarankannya agar tidak meneruskan perjalanan ke Semarang. Sesampainya di Yogyakarta, ia pun tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi langsung pergi ke markas Korem 072 Kodam 7 di Ponorogo. Hal ini dilakukan karena ia sebagai orang yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Setelah itu, ia pun sudah mengetahui bahwa Kotamso telah diculik dari rumahnya. Namun, tanpa disadarinya, markas Korem 072 telah diduduki oleh orang-orang PKI. Kantor yang merupakan tempatnya bekerja sehari-hari ternyata sudah dikuasai perwira Angkatan Darat yang telah dipengaruhi PKI atau pro-PKI. Akhirnya, kedatangan Sugiono di kantor tersebut pun langsung disambut dengan penangkapan atas dirinya. Bagi PKI, sosok Sugiono adalah musuh dan incerannya sejak terjadi pertentangan antara ADI dengan PKI. Selanjutnya, ia dibawa ke kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Di sanalah ia akhirnya dibunuh bersama-sama dengan Kolonel Katamso. Jasad keduanya dibuang di daerah kentungan pula. Namun setelah diketemukan tanggal 22 Oktober 1965,
Kedua jenazahnya tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki, Yogyakarta, dengan upacara penghormatan kebesaran militer. Pemerintah Indonesia mengangkat Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto sebagai pahlawan revolusi melalui SK Presiden RI nomor 118 Koti 1906 tanggal 19 Oktober 1965. Selain itu, pemerintah pun menganugerahkan kenaikan satu pangkat menjadi Kolonel TNI Anumerta. Itu kisah hidup Kolonel Sugiono semasa hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku. Betapa